Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kesepilawan. Di sini saya bersama teman saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen mutu. Pengertian mutu. Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan daya saing produk, selain biaya produksi dan ketetapan waktu produksi. Sistem manajemen mutu terdapat beberapa klausul yang membahas mengenai definisi mutu yang diterima secara universal dari definisi yang telah ada. Dapat kita lihat beberapa persamaan di antara adalah mutu meliputi usaha memenuhi dan melebihi harapan pelanggan. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan. 3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Terdapat beberapa karakteristik umum dari manajemen mutu antara lain 1. Sistem manajemen mutu berfokus pada konsintesis dari proses kerja. Yang kedua, sistem manajemen mutu berlandasan pada pencegahan terhadap kesalahan-kesalahan yang akan timbul. Yang ketiga, sistem manajemen mutu mengencangkan konsul-konsul. Pengembangan mutu. Dari dulu sampai sekarang, pengembangan organisasi terdapat mutu produk telah mengalami evolusi secara rinci. Konsep mutu dibagi atas 5 tahap, yaitu yang pertama 1. Ekspektasi, 2. Pengenalan mutu, 3. Jaminan mutu, 4. Manajemen mutu, 5. Manajemen mutu terpadu. Perkenalkan, nama saya Yunite Krismitnai. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan mutu. Dari dulu sampai sekarang, pandangan organisasi terhadap mutu produk telah mengalami evolusi. Secara rinci, konsep mutu dibagi atas 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1. Inspeksi, 2. Pengendalian mutu, 3. Jaminan mutu, 4. Manajemen mutu, yang kelima, manajemen mutu. Pengertian ISO. ISO adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. Tujuan ISO adalah pengembangan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Tujuan utama adalah sebagai berikut. 1. Organisasi dapat mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Yang kedua, organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemen sendiri bahwa mutu yang dimaksud itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. 3. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu yang dimaksudkannya itu telah atau dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Manfaat penerapan ISO. Manfaat dari penerapan ISO telah diperoleh banyak perusahaan. Berapa manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang berorganisasi dan sistematik. Yang kedua, perusahaan yang telah bersertifikat ISO. Yang ketiga, audit sistem manajemen mutu dari perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO. Yang keempat, perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan produktif dari manajemen melalui kerjasama dan berkomunikasi yang baik, sistem pengadilan yang konsisten, serta mengurangkan dan pencegahan pemborosan karena beroperasional menjadi lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kesadaran mutu dalam perusahaan. Yang ketujuh, meningkatkan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajemen organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang berdefinisi secara baik. Yang kedelapan, terjadi perubahan positif dalam hal kultur kualitas dari anggota organisasi karena manajemen dan karyawan terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO. Sekian dari presentasi kami.